yang mudah-mudahan tahun depan bisa bangun sendiri lah. Amin. Nah, yang tak bisa bangun yang memang prasejahtera banget gitu ya. Jadi bisa kita mungkin saat menikah Bunda kerajaan ini sudah empat, jadi sudah empat. Tak PDR, tak doan, bahkan ada beberapa RT yang ada bukan RT wilayah kayak Pemeran itu belum kita coba. Sini juga belum jelas. Jadi silakan yang lain. Ayo mungkin dari teman-teman. Dari mana? Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joko, keluarga dari Pak Ervan. Ingin bertanya mengenai perawatan pembangunan. Seandainya bangunan tersebut jadi ataupun selesai dibuat, untuk perawatan jika terjadi kerusakan pada bangunan tersebut, itu yang bertanggung jawab untuk merawat bangunan tersebut itu apakah dari pemilik bangunan tersebut atau dari Pak sendiri? Oke, siap. Langsung. Langsung aja. Oke, terima kasih Joko. Joko, kamu nyabe kan? HP-mu misalkan kamu nggak sengaja jatuh, retak, nah itu kira-kira yang membutuhkan kamu atau tetangga kamu? Oke, terima kasih. Jadi seperti itu nih. Jadi dana kita ini insya Allah nanti akan dikelola namanya KMP. KMP itu kelompok masyarakat penyelenggara. Nanti ketuanya insya Allah Pak Bus Evan itu ketuanya, ya nanti juga tetap dari bantuan dari Bapak Kepala Desa dan juga beberapa teman-teman kami juga. Dana tersebut akan kita sosialisasikan ke 22 titik dan saya dengan Mas Habib hanya mendampingi program tersebut sampai berdiri kokoh, tidak ada masalah sampai jadi. Setelah jadi ada namanya dua hal, pertama kontes, kedua serah terima. Kontes itu commissioning test adalah uji aliran air, gimana air mengalir dari gedang goreng WC itu masuk ke septic tank. Dari septic tank itu gedang gorengnya akan ke sumber resapan. Gimana apakah berjalan dengan lancar, itu yang akan kita uji, namanya commissioning. Serius ya? Iya serius itu. Iya. Jadi gedang gorengnya dari WC itu apakah bisa mengalir sampai ke sumber resapan, itu namanya kita ada namanya uji kompleks. Habis uji kompleks selesai, kita checklist semuanya selesai. Nomor 2 namanya serah terima. Serah terima misalkan namanya kami panggil Bapak Joko Susilo, nah misalkan naik orangnya tinggi, ya, dikit ke depan saya ternyata usah di foto, udah namanya itu serah terima. Namanya serah terima, dana hibah dikasih ke penerima manfaat 22 titik. Apabila 1, 2, 3 bulan kemudian tiba-tiba kerannya rusak, lampunya rusak, ya kalau bisa tetap yang memperbaiki adalah siapa? Yang punya rumah. Jangan sekali-sekali minta ke KMP, sekali-sekali minta ke Bapak Kepala Desa, hubungi saya. Ya saya WA, selamat Pak, semoga semangat. Kalau WA ke saya, Pak Nur gini gimana kerannya? Semangat Pak, coba memang berat. Kalau WA ke saya, Semoga sukses. iya, semoga sukses. Jadi kalau udah serah terima, 22 titik ini bertanggung jawab, satu merawat. Kalau bisa merawatnya tetap, kalau kadang-kadang seminggu sekali lantai keramiknya itu dibersihkan, ya kan? Seperti kalau kamu punya benda kesayangan kan tetap dibersihkan seperti hari. Dengan cara apa merawatnya? Pertama adalah wajib ya. Toilet ini wajib pertama harus disambangi, disentuh dan dipegang. Itu wajib. Kenapa? Karena kalau tidak disambangi pasti kita akan enggan untuk merawatnya. Merawatnya membersihkan toiletnya, disikati, dipegang baknya, nanti dibersihkan lagi. Toiletnya juga seperti itu. Sampai ke arah air. Jadi dari 4 bangunan tadi yang dibersihkan yang bisa itu hanya 2. Yang pertama biliknya, bagian dalam, ya. Bagian luarnya nanti kalau catnya runtuh boleh diisi lagi. Nomor 2 adalah bagian gistrapnya. Gistrap tadi yang jadi Mas David tadi adalah penangkap lemak kan. Itu adalah suatu bentuk kayak
kubus ya. Kubus beton. Balok ya. Kubus. Kubus seperti itu, kubus seperti itu bisa dibuka sebulan 2 kali. Misalkan nanti nggak sengaja, misalkan itu tapi bukan dari WC-nya dia, itu dari lantai kamar mandi, apur pojokan. Jadi misalkan jenengan sedanten tidak sengaja, misalkan sebelum mandi melepas ali-ali atau anting, ya tiba-tiba itu nggak sengaja masuk ke apur itu tidak langsung ke sumur resapan, tapi dia akan nyantol di kistrap misalkan. Nah nanti dan kistrap itu tutupnya tidak boleh di uruk tanah, hanya terlihat tutupnya aja. Jadi nanti sudah dibuka dan bisa dibersihkan tiap seminggu atau 2 minggu sekali seperti itu. Oke, nanti kalau teman-teman ingin lihat kalau masih sebulan di sini, insya Allah nanti bisa ditengnya itu kalau di gambarnya itu kalau sudah ada gedang goreng jangan sekali-kali dibuka ya, berbahaya ya kan ya. Pernah buka mambu. Jangan kepo kalian ya. Gedang gorengnya banyak. Itu apa? Iya, meledak hatinya ibu. Lo bahaya Pak. Jangan dibuka karena memang sudah ada pipa hawa. Pipa hawa itu yang dari besar itu sudah emang harus ada. Ya itu yang bocor itu namanya itu namanya pipa hawa. Kenapa? Dan mengurangi gas yang ada di dalam septic tank. Kenapa? Septic tanknya itu full cor, ya. Jadi kedap air. Jadi harus ada pipa hawa keluar biar tidak ada gas yang menimbulkan berbahaya. Kan yang pernah ada cerita dulu, ada pernah cerita 1 banding 1 juta mungkin ada sekitar yang meledak, tapi 1 banding 1 juta. Iya. Dulu di YouTube ya silakan di like, subscribe dan share ya, gratis kok. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi sebelum makan siang. Pojok silakan. Kurang 2 Bu. Monggo. Masihnya 20 bungkus. Saya mau tanya Pak. Nama siapa ini Bu? Nama saya Musmutima. Istri pertama Pak R. Ya, dan yang terakhir. Oke. Amin ya Allah. Amin enggak? Amin. Ini susah ini Pak. Bahaya nih. Terkait pembuangan itu gedang goreng tadi. Yang saya tahu di semua masyarakat kan hanya ada 1 septic tank. Ya. Jadi kalau perbandingan kesehatan dan ke awetnya, awet dan kesehatannya, mana sehat dan awet kalau 1 dan 2 seperti itu. 3 itu. 3 ya? 2. Itu yang pertama. Oh itu ya. Yang kedua, tadi saya bilang ibu hamil kan ya. Nah saya sedang hamil. Tapi alhamdulillah saya sudah punya jamban. Tapi tidak terlalu bagus seperti itu. Saya mau tanya Pak, di situ kan gambarnya keramik ya. Karena saya tidak keramik, saya juga bertanya. Apakah ini lebih sehat yang keramik atau yang tidak keramik itu tidak sehat? Nah itu ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan tadi. Pertama jamak takut, yang kedua biar saya. Apa? Coba tahu. Septic tank seperti apakah sehat apa? Oh gitu. Yang satu Oh. yang hanya satu. Ya. Siapa saja? Dari PU. Satu-satu itu Pak. Ya, tambah lagi. Nambahnya. Ya kalau Tanya. Kan gini, tadi kan katanya Mas Joko, adik anak ya, Kak Joko. Tadi tanya yang sudah selesai, bagaimana yang sekarang kan masih mau di ini, apa saja yang harus disiapin oleh warga yang memang dapat jatah ini ya, Siap. apa saja. Terus karena kayak yang lain ada itu yang tukangnya dari warga, ada yang Ya. gitu. Jadi bagaimana sih progres yang dari Oke. jenengan? Ya. nanti kamu. Ada pertanyaan betul terima kasih pertanyaan Bu. Tadi sebenarnya saya pengen menyambung pertanyaan yang pertama dari Ibu terhadap Pak Tinggi. Yang pertama gini Bu, tadi pertanyaan yang sebelumnya Bu yang diajukan Pak Tinggi, pertanyaan itu ini Bu dari kami. Untuk dusun sebenarnya itu tidak harus mengangkut. Pertama,
yang penting itu desa industri. Karena mohon maaf sekali Bu, kami pernah pengalaman di Semerjo itu di program Pamsimas. Mohon maaf, harapannya tahun ini kondusif. Dan kami tadi komunikasi artinya ini kan percepatan Bu, 5 bulan itu harus selesai. Harapannya untuk lokasi-lokasi karena pengalaman kami di desa dan juga desa, kalau misalkan lokasi itu nanti desa sendiri itu terutama ASN dan Pak Tingginya kami ditarget sistem target 3 bulan harus selesai, makanya dicarikan desa yang enak, desa yang punya lahan, punya sumber air. Karena kalau nggak ada sumbernya nanti itu kan jadi monumen seperti itu. Dan juga menyambung tadi pertanyaan dari Mbaknya, yang bagus yang mana, yang keramik atau keramik, dan apa harus seperti itu. Nah, pengalaman kami dan dari Dinkes, dari Danapun itu di program yang namanya program Jamban itu harus tersendiri antara septik dan resapan. Fungsinya septik itu apa? Fungsinya septik ini itu untuk pembuangan gedang goreng kita khusus itu. Nah, fungsinya resapan itu apa? Fungsinya resapan itu pembuangan dari kamar mandi, dari kita setelah mandi atau nyuci langsung ke namanya resapan itu. Dan biasanya ini pengalaman kita, kalau yang semuanya itu dijadikan satu, baik dari kamar mandi, baik dari gedang goreng kita, itu pasti cepat full. Itu pasti full. Karena apa? Itu jadi satu pembuangan seperti itu. Nah, makanya kenapa dipisah itu untuk menjaga pertama agar tidak full. Tadi ada pipa hawa itu untuk sebenarnya fungsinya itu tadi dijelaskan Pak Nur untuk apa istilahnya, ada gas metan itu agar tidak meledak ketika ada orang di sampingnya, orang bakar itu di sampingnya. Yang kedua juga untuk perkembangan bakteri. Sebenarnya ada semacam itu istilahnya untuk pertumbuhan bakteri. Kalau tidak itu akan menggunakan yang namanya tangki septik fabrikasi. Nah, nanti ini juga dijelaskan ke tukangnya, ini sebisa mungkin kedap gitu, tidak bocor gitu, karena kalau bocor itu bisa meluber kemana-mana. Nah, kalau adik-adik mahasiswa tahu itu nanti mencemari air kita. Jadi istilahnya kalau di program Pamsimas itu ada namanya uji kadar E. coli, itu bakteri E. coli. Nah, itu bakteri E. coli itu terjadi karena dari tangki septik yang bocor atau dari kotoran hewan yang biasanya jenengan sapi itu yang terlalu dekat dengan sumber mata air. Nah, kenapa tangki septik ini harus kedap? Ya untuk mencegah bakteri E. coli itu menyebar kemana-mana seperti itu. Nah, nanti itu akan saya jelaskan khusus di pelatihan tukang. Nanti ada namanya pelatihan tukang. Nah, jadi 3 unsur item yang dibangun itu wajib. Kalau untuk kamar mandinya sendiri mau keramik tidak keramik itu sebenarnya kembali lagi ke keuangan si pembangun kamar mandi. Tapi kalau di program ini wajib ada keramiknya, cuma 1 keramik segitu, 1 keramik ukuran 25x25. Mungkin itu masukan dari saya, mungkin bisa ditambah oleh Mas Eno. Oke, terima kasih hanya menambahkan dikit. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab dengan Mas David. Pertanyaan kedua masalah tadi juga sudah disinggung Mas David dengan hamil, baik. Kalau program kita itu emang hamil itu nomor 1. Nilainya itu kita tuh ada rankingnya. Jadi kalau ada orang hamil itu dapat nilai 7 nilainya. Kalau orang baduta punya bawah 2 tahun nilainya hanya 3.
tidak punya, kan tinggal di keramik. Nanti insya Allah setelah program ini di keramik munyer keluar dalam. Tanya itu ke Pak Bos Ervan, semuanya di keramik sampai atapnya di keramik. Ya, nggak usah pakai lampu, udah nyala. Terus ini yang dari Bu Sina tadi, Bu Miss, apa yang harus dipersiapkan warga yang sudah kami tunjuk ya, yang sudah kami survei terus ya. Yang utama nanti ada yang pertama adalah pelatihan tukang. Pelatihan tukang itu nanti dengan Mas Taufik juga dengan tim KMP diusahakan, karena ini adalah program program yang untuk warga sekitar, apa istilah kalian? Prakarya itu betul. kalau bisa KMP tukang pekerja seluruhnya adalah dari warga desa tersebut, diusahakan. Jadi sebelum impor tukang ya, impor ke tetangga desa, tukang-tukang yang ada di desa ini dikumpulkan. Kita akan bikin program ini selama 2 bulan plus minus, diusahakan disegerakan, karena insya Allah program ini benar-benar bermanfaat untuk warga sekitar. Nomor 2 adalah misalkan yang punya rumah pengen Bu ya, pengen misalkan, hanya pengen ya, bukan keharusan, pengen gali sendiri untuk beberapa item kayak apa itu septic tank sama sumur resapan, pengen digali sendiri karena pengen membantu dari pihak KMP sama desa, monggo persiapkan lahannya. Nomor 3, kita tidak sampai membantu kita nggak sampai ke sana Bu. Jadi bangunan selesai pilih septic tank, distrap, sumur resapan, ditambah adalah 2 pipa lonjor Mas ya. Iya. Udah til, itu aja udah pipa lonjor, udah selesai. Pipa lonjor ini misalkan Mas, ini pipa lonjor ke sumur saya masih 1 kilo, sambung ya. Kenapa? Yuk sampai disambung sampai ke beli kedap ya, beda cerita itu Bu ya. Jadi sampai ke sumber air, disambungkan ke sumurnya, ke pipanya. Nanti kalau emang pas disambungkan, kalau belum punya pipa dap atau pompa air, kita doakan semoga cepat. Ya, yang keempat Bu, jadi misalkan di sini loh Pak ya, kadang-kadang kan yang punya rumah itu kalau lihat orang bekerja kan gatel pengen ngasih minuman Pak ya. Ya monggo Bu, misalkan ada rezeki yang punya rumah, kok ada teh ya, kok ada kopi, silakan dibuat. Monggo, kalau punya rezeki, kalau ada goreng-gorengan ya, maksudnya makanan gorengan Bu ya, bukan goreng-gorengan, kalau mau dibelikan dibuat, monggo. Kalau pengen ada rezeki kok nasinya banyak, monggo, nggak usah pakai lauk, nggak nasi aja kasihkan kayak sambal, monggo. Minuman biasanya cuma tidak wajib, cuman ya masa kita lihat orang bekerja semangat itu nggak dikasih apa, minimal air minum, tapi tidak saya wajibkan. Nanti koordinasi dengan Bapak Ervan, Ketua KMP, nanti selaku biar membina tiap penerima manfaat. Baca yang terakhir, tapi saya juga butuh banget KTP sama KK tiap rumah. Kalau udah saya foto, nanti kalau kurang nanti saya minta ke Pak Dwi Aris ya, juga Mas Miftah ya, nanti bisa minta itu. Menurut berapa apa lagi? Sudah. Tambahan lagi. Tanya lagi. Mas Hafiz suka menambah. Tambahan lagi Bu, misalkan ya tuan rumah itu pingin nambah gitu Bu, pasti di lapangan itu ada ukuran, Pak saya pengen itu kecil banget Pak, jambannya hanya 1,5 kali 1,7 luar, saya pengen 2 meter kali 2 meter Pak, karena kalau saya biasa mandi rame-rame gitu, itu tidak boleh gitu Bu. Sudah saya tanyakan ke pihak provinsi saat kami tanda tangan kontrak, sangat tidak dianjurkan merubah gitu Bu. Itu kalau di program ini. Jadi Pak keramiknya tidak ini boleh swadaya ya.
Tidak ada Kalau swadaya misalkan galian nggak masalah tinggi, galian septic tank, galian resapan nggak masalah. Tapi menambah ukuran keramik. Keramik ini kan lucu, Bu. Keramik hanya satu keramik di bawah. Padahal kan lebih enaknya gitu. Kalau misalkan pemanfaat punya rezeki lebih, kan keramiknya minimal 1,5 meter di situ ada nat. Itu juga tidak boleh. Gitu. Boleh itu pasca program ini selesai. Misalkan 6 bulan setelah terserah jenengan sudah. Itu hak jenengan. Cuma ketika pada saat ini selesai sampai setelah terima sampai 6 bulan ya amannya mas 1 tahun ya gitu. Itu baru jenengan ini Bu. Gitu. Seperti itu. Dan ini juga masukan untuk Pak Tinggi, misalkan jenengan juga butuh program jamban lainnya, monggo Pak diusulkan ke PU, ke dinas PU, ada yang namanya fasilitasi untuk tahap berikutnya. Terima kasih tambahnya, sekian dulu. Karena ada yang masih masyarakat gitu, warga yang harus jadi tukang ya. Ada yang seperti itu. Kita yang harus cari tukang. Ada yang kayak gitu. Ya. Makanya kita harus tanya dulu. Nanti takutnya programnya ada, kita nggak punya tukang. Iya. Jadi gini Bu, mungkin kayak ada program lain nggak tahu, tapi program kita ini 350 juta ini udah bangun plus pembayaran tukang. Jadi jenengan diem duduk manis, lihat tukangnya, tanpa gorengan, selesai. Juga sebelum saya akhiri, saya juga nanya Mas Aki juga, emang bener ya program ini tuh anehnya, ini nggak boleh nambah Bu, nggak boleh merubah. Jadi misalkan ada punya manfaat, punya anak kecil, hobinya melukis misalkan dan mewarnai, misalkan Pak itu kok warnanya hanya biru sama kuning, kurang menarik, saya bisa nggak menggambar, buatan parang Bu ya. Utawa bapaknya ngide nganggur ngapain ya? Tiba-tiba ada cat oren banyak, tak cat semua, nggak boleh. Jadi program ini aneh, unik, lucu dan menggemaskan. Kayak saya. Jadi catnya seperti ini Bu, yang luar biru sama kuning. Ini nggak boleh dirubah warna. Misalkan setelah 3 bulan catnya luntur, dicat lagi sangat boleh, tapi warnanya tetap biru, putih, kuning. Emang PU rada eksis soalnya, agak eksis, jadi nggak boleh diganti. Takutnya apa? Nanti ada BPK datang, BPK datang, kalau ada masalah nanti juga bisa dipermasalahkan. Nomor 3 juga kemarin juga ada yang tanya, Mas, iku nih sebenarnya kan enek apa namanya itu, aku pengen bangun rumah, jadi aku jediniku mau saya tutupi, saya kelilingi rumah, saya kasih atap, boleh setelah setahun. Jadi boleh Pak, kan dulu kan ada pertanyaan mau memanjangi rumahnya mepet dengan biliknya, lah sabar sih setahun aja, setelah itu baru boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Laporan kami ke pusat adalah laporan kami adalah dari 0 sampai 100 tidak mepet bangunan apapun. Jadi nanti nggak tolong ke Pak Tini sama Mas Irfan, kita harap biar program ini lancar tanpa ada masalah. Jangan pernah dijadikan bangunan ini mepet ke bangunan lain, rumah atau pohon nggak boleh. Kalau ada pohon di sebelahnya yang ada akarnya kemungkinan mengganggu, ditebang dulu aja Mas. Terus settingnya kan settingnya adalah ini full cor keliling atas bawah kanan kiri, oke. Itu tidak, kita usahakan jangan sampai air keluar. Otomatis setelah dicor jangan lupa diaji Mas ya. Betul. Diaji biar gak bocor Mas. Sip yo, sip, beres. Lagi dari BKKN ngantuk lu ya bagaimana Pak? Kasihan Pak. Kombinasi. Aji ngambil 10 bungkus kamu, kok Aji Joko. Mas Joko. Sudah kan? Nggak apa kalau teman-teman KKN masih di sini, insya Allah kita mulai bangun 3 minggu lagi Mas ya. Siap. 2 minggu lagi masih tanda tangan. Akhir bulan insya Allah kita mau pembangunan peletakan batu pertama. Nanti oleh Pak Kades.
pertama ya, kedua ketiga Makan video. Jam. Ya nanti kita juga ada 2 kali rapat juga di sini. Kalau nanti ada teman-teman masih di sini, monggo ikutan apa, menambah kalau ada pengetahuan kecil-kecilan apa. Oke, sebelum saya dengan Mas David untuk diri ada pertanyaan lagi. Kalau nggak cukup nanti bisa WA saya ya. Kalau boleh tanya apapun masalah kami nanti ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya mungkin acara penutupan sebelum acara ditutup berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada yang sudah hadir pada acara sosialisasi kegiatan Sanimas dan pembuatan bilik toilet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.